Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudillahu fala mudhillalah wa may yudillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa, kita masih diberikan banyak nikmat ya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, kemarin ya, ada peristiwa penting yang tentu ini sangat menentukan bagaimana masa depan Indonesia. Karena dengan adanya keputusan MK yang bersifat final, sehingga insya Allah ya, Presiden baru Republik Indonesia di tahun 2024 ini sampai 2029 akan dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Apapun kekurangan dan kritik terhadap hal yang ada hari ini, itu sebuah kenyataan, dan bagi kita orang Islam tentu kita coba kembali lagi, kita merujuk pada kitab suci kita, Al-Quran, yang menjelaskan ya, siapa sesungguhnya orang-orang yang menang. Jadi apa yang kita saksikan kemarin itu, apakah itu sebuah kemenangan? Mari kita coba, kita uji, ya. Kita nilai dengan perspektif Al-Quran. Benarkah itu menang? Benarkah Prabowo menang? Benarkah Gibran menang? Nah, ada beberapa hal yang tercantum di Al-Quran tentang siapa sebenarnya orang-orang yang menang itu. Ya. Orang mengatakan menang yang hakiki, yang hakikat, yang substansial, bukan yang sementara, ya. Bukan yang dunia, bukan yang melampaui logika-logika gitu ya, ataupun logika-logika kita kadang-kadang juga belum bisa menerima itu gitu ya. Yang pertama, menurut Al-Quran, orang yang menang adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Nah, apakah kemenangan itu bagian dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka? Di dalam surat At-Taubah ya, ayat 20 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina amanu
wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim azzamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan siapa lagi orang yang beriman, yaitu orang yang senantiasa bersabar atas segala sesuatu. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 111 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni jazaituhumul yauma bima syabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan yang baik kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Dan yang ketiga, siapa lagi orang yang menang? Di samping yang beriman, berhijrah, berjihad, bersabar. Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 52 menjelaskan bahwa orang yang menang adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yaksallaha wa yattaqi wa yattaghi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran surat An-Nur ayat 52. Jadi kita lihat tadi bahwa pemenang yang hakiki menurut Al-Quran adalah yang beriman, berhijrah, berjihad, bersabar, dan yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, dan takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ya, kita lihat di dalam Al-Quran tentang siapakah orang-orang yang menang. Termaktub di dalam surat Al-Hasyr ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga mereka adalah orang-orang yang menang. Jadi ciri atau pemenang yang sebenarnya, siapakah pemenang sebenarnya adalah mereka yang akan menghuni di surga. La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Jadi itulah orang-orang yang sesungguhnya menang di dalam kehidupan ini, ya. Bukan orang yang menjadi menteri, menjadi presiden. Hal itu adalah sifatnya sementara, ya. Mari kita perjuangkan hal-hal yang hakikat, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang
benar-benar menjadi pemenang, bukan pecundang. Orang-orang yang betul-betul menjadi penuh keberuntungan. Ya. Yang pertama, beriman, berhijrah dari yang buruk ke yang baik. Nah, kita berdoa mudah-mudahan para pemenang hari ini adalah juga pemenang-pemenang sejati. Setidak-tidaknya mari kita doakan ya, mudah-mudahan pemimpin kita, walaupun di sana sini tentu tidak ada manusia yang sempurna, tapi mari kita kawal terus, kita kontrol terus gitu ya, supaya kemenangan-kemenangan hari ini adalah kemenangan-kemenangan yang menuju pada keberimanan, menuju pada hijrah yang lebih baik, menuju pada jihad. Ya, kalau tadinya hartanya, jiwanya lebih untuk ambisi kekuasaan, tetapi kemudian kita baktikan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga penuh dengan kesabaran. Kita harus terus lakukan itu dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan ke depannya tentu kita selalu berharap untuk menjadi lebih baik. Ya, tidak ada yang tidak bisa berubah ya, kalau Allah sudah berkehendak. Kalau Allah sudah mentakdirkan sebuah perubahan, maka itulah yang akan terjadi. Dan kalau hari ini kita mendapatkan yang seperti ini, mari kita koreksi diri kita. Sudahkah kita beriman? Sudahkah kita berhijrah? Sudahkah kita berjihad dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita bersabar? Sudahkah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul? Dan sudahkah kita betul-betul menjadi calon penghuni surga? Demikian yang bisa kita sampaikan ya, sebagai kabar kegembiraan kita ya, karena sesungguhnya menjadi apapun itu adalah hal-hal yang sifatnya sementara ya. Presiden misalnya paling lama kita sudah membatasi dengan 10 tahun ya, dengan undang-undang itu ya. Dan mari kita tetap berusaha untuk mengelola dunia ini, tetapi ya jangan kita lupakan hal-hal yang hakikat, hal-hal yang paling substansial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat ya, sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Sampai jumpa.